ini tuh berdirinya sejak zaman Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1933. Wah, lama juga ya. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat pos di Indonesia. Pertama, pada masa kerajaan. Pada masa kerajaan saat itu raja menyampaikan berita seperti pengumuman bahaya dan sebagainya dengan teriak atau pos teriak. Selain itu, di zaman ini sudah ada surat menyurat loh teman-teman. Huruf yang digunakan pada masa ini yaitu huruf Pallawa, yang huruf Sanskerta itu loh dari India Selatan. Nah, setelah masa kerajaan ada juga masa VOC. Masa VOC ini Belanda datang ke Indonesia. Tentu saja ada kegiatan surat menyurat dari negara Indonesia ke negaranya sendiri, yaitu negara Belanda. Setelah masa VOC ada masa Daendels. Ada yang tahu Daendels siapa? Ya, perlu dicatat karena masa pemerintahan Daendels ini Jalan Raya Pos Anyer Panarukan dibangun, dan pada saat itu pos sudah ada. Pos sudah ada dengan kereta pos. Di sini pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung selama kurang lebih 3,5 tahun karena Jepang menyerah kepada pasukan sekutu, maka terjadilah kekosongan pemerintahan. Kesempatan tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pemimpin Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Ir Soekarno membacakan teks proklamasi didampingi oleh Dr. Renders Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 1953 merupakan peresmian Monumen Nasional Perjuangan AMPTT. Nah, untuk mengabadikan serta mengenang para jasa dan pengorbanan para pahlawan PTT yang gugur pada masa Perang Kemerdekaan. Nah, kapan sih didirikannya? Didirikannya itu sebuah tugu peringatan yang bertempat di halaman muka gedung kantor pusat PTT di Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencetus kode pos pertama di Indonesia. Beliau adalah Insinyur Marsoedi Muhammad Faham pada tahun 1983, 27 September. Kode pos atau pos postal kode atau zip kode adalah serangkaian karakter, angka, huruf yang digunakan untuk mempermudah peran penilaian surat dan paket. Sistem ini pertama kali digunakan di Jerman pada tahun 1941. Kemudian diadopsi oleh Inggris pada tahun 1959 dan Amerika Serikat pada tahun 1963 hingga Februari 2005. Di Indonesia sendiri kode pos baru digunakan pada era 80-an oleh PT Pos Indonesia yang dahulu masih berstatus perusahaan umum. Jumlah angka digit yang dipakai sama dengan yang dipakai di sistem pos internasional, yaitu 5 digit. Pencetus kode pos Indonesia adalah Bapak Marsoedi yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama Perum Pos dan Giro. Kode pos diresmikan secara internal pada 27 September 1982 atau 83. Ini terdapat di sini dan diperkenalkan ke masyarakat pada 27 September 1983 melalui keputusan Perum Pos dan Giro nomor 112 di Rut Pos SE. Sistem ini telah terdaftar secara resmi di Departemen Hukum dan HAM RI pada 12 Juli 2006 dan berlaku untuk 50 tahun. Nah, teman-teman, sekarang kita mulai nih beralih ke pakaian yang dipakai oleh pengantar-pengantar pos pada zaman dahulu. Nah, di sini ada baju yang ini. Di sini tuh dipakai pada zaman masa Hindia Belanda.
Dan yang di sini yang warna coklat ini juga dipakai pada zaman Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1930. Nah, selanjutnya di sini nih ada baju yang warnanya coklat. Nah, di sini itu dipakai pada zaman akhir Jepang. Nah, di sini adalah baju-baju yang dimana dipakai oleh Pos Indonesia sampai 1970. Di sini merupakan seragam yang digunakan kepada Pos Indonesia pada tahun itu. Mesin cetak ini dikenal sebagai mesin cetak Pratma, atau yang lebih lengkap dikenal sebagai Pratma Forpace and Company Limited, sebuah mesin cetak yang memiliki sejarah panjang di India. Perusahaan ini didirikan oleh John Forpace di Scotland pada tahun 1767 dan menjadi salah satu perusahaan tertua di dunia yang fokus pada produksi mesin grafir laser. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kelanjutan dari sejarah singkat Pos Indonesia. Setelah masa Denles ada masa Thomas Raffles. Thomas Raffles ini memiliki kebijakan pembaruan dalam Pos Indonesia, yaitu dihilangkannya Pos Indonesia. Selanjutnya ada pemerintahan Belanda. Di sini sudah mulai diterapkan bahwa pengiriman surat-surat ke luar negeri sudah dilakukan dengan uang Indonesia. Dan selanjutnya ada pemerintahan Hindia Belanda. Selanjutnya yaitu masa pemerintahan Jepang. Pada masa pemerintahan Jepang terbagi menjadi 3 wilayah atau 3 PTT: Pusat Telekomunikasi dan Teknologi. Nah, di Pusat Telekomunikasi dan Teknologi ini Jepang berkoar-koar mengumumkan tentang propagandanya di Indonesia. Selain itu, teman-teman, sudah pemerintah Jepang menyerah. Lalu pada masa kemerdekaan Indonesia, PTT dari Jakarta pindah ke Yogyakarta karena Jakarta dikuasai oleh pasukan sekutu. Lalu setelah Indonesia dinyatakan merdeka pada tahun 1946, bendera Jepang yang ada di kantor pos pusat